Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang bagus. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahu bi ihsanin. Puji syukur kehadirat Allah dengan taufik dan hidayahnya, dengan ma'unah dan inayahnya. Secara khusus maka saya masih bisa berada di tengah bapak-bapak hadirin sekalian. Ucapan terima kasih tak terhingga Sahibul Bait juga semuanya. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk dia menambahkan lagi kedekatan diri kita kepadanya. Sebab Allah memberikan sesuatu tak mungkin tanpa alasan. Harus ada alasan. Maka dia bisa memberikan, menambahkan nikmatnya. Alasan-alasan yang dimaksud dikemas dalam sebuah kata namanya ibadah. Kalau Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sementara yang kita pahami diciptakan untuk ibadah. Sebenarnya ibadah yang disuruh itu adalah alasan agar dia menambahkan lagi kedekatan diri kita kepadanya. Bapak hadirin sekalian, pertama yang ditanya malaikat, akhbirni anil iman. Muhammad, kasih tahu aku apa itu iman. Dijawab isinya rukun iman. Dianalisis oleh para ulama, iman isinya akidah. Jibril tanya lagi, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Dijawab isinya rukun Islam. Dianalisis, oh ini syariah. Syariah bahasa lainnya ibadah. Pertama akidah, yang kedua ibadah, maka bukan tanpa rencana. Kok yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah. Oh, terhubung secara sistemik. Akidah adalah amal dimanifestasikan dalam bentuk ibadah. Maka fungsi ibadah dan akidah, ibadah memperkuat akidah. Sejauh mana memperkuatnya ibadah terhadap akidah, maka kemudian kita disuruh belajar. Objek yang dipelajari dalam konteks memperkuat hubungan akidah dan ibadah, yaitu yang disabdakan oleh Nabi agar tidak sesat. Apa itu? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka atas dasar itu kita mencoba mensepakati. Nah, ini hadis-hadis semua. Bukunya diberi nama Fikih Islam. Pengarangnya adalah
Sayyid Sabiq. Syariah, pertanyaan yang mencerminkan bunyinya apa itu Islam, dibahasakan oleh para ulama, namanya ibadah. Syariah secara harfiah jalan, ya, jalan menuju Allah. Sama itu jalan di depan rumah kita syari bahasa Al-Quran. Ada syari Sudirman, ada syari Mas Mansur, ada syari jalan. Syariah dibahasakan ibadah, ibadah kita lakukan, maka tergambar secara amat gamblang saat kita sholat kita sedang meniti jalan menuju Allah. Maka persoalan yang sekarang dalam konteks aktivitas kita dalam rangka mengokohkan jalan kita. Sholatnya menjadi berkualitas karena diinformasikan banyak terkait dengan sholat. Gitu. Ya. Alhamdulillah kita sudah muslim. Sudah beriman, berakidah. Seolah dalam konteks hubungannya dengan ibadah, perkuat akidahmu agar perjalananmu ini selamat. Gitu. Ketika akidah diperkuat oleh ibadah, ibadahnya kita amalkan, fungsinya membuat, maka dipastikan membuahkan. Namanya akhlak buahnya. Akidah, syariah atau ibadah, akhlak, ini disebut oleh para ulama namanya rukun agama. Rukun itu tiang, baru dianggap beragama ketika memiliki akidah, memiliki ibadah, lalu membuahkan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat saat berinteraksi apapun fungsi dan jabatan kita serta profesi kita, itu mencerminkan akidah. Akidahnya dikemas dalam satu kata namanya la ilaha illallah. Maka ketika ibadah motifnya la ilaha illallah. Ketika berakhlak karena didorong oleh la ilaha illallah. Itu tidak seperti membalik telapak tangan. Oleh karena itu tak berlebihan kalau aktivitas kita yang ada seperti sekarang dan yang lainnya dalam rangka meraih menyempurnakan rukun agama, akidah, ibadah, akhlak. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Yang kedua, Islam, pertanyaan Jibril maksudnya dikemas dalam sebuah kata oleh para ulama namanya syariah atau ibadah, baru kita masuk ibadah. Kalau tadi di inventarisir ada sholat, zakat, puasa, haji, satu pertemuan, maksudnya kita rugi sekali ada banyak informasi tentang sholat yang dihadiskan oleh Rasulullah. Yang pertama ini kedudukan sholat. Diharapkan dengan mendengarkan hadis dan ayat yang dipaparkan penulis terkait kedudukan sholat, menambah bukan kekhusyuan saja, tetapi menambah motivasi yang luar biasa kokoh. Maka boleh masing-masing bertanya pada diri sendiri, sholat yang dilakukan udah sekokoh mana. Nah gitu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalah manzilatuha fil Islam. Kedudukannya. Nanti kita berdiskusi sedikit. Bisa jadi ini udah sering kali berulang. Walis sholati fil Islam manzilah la tu'addu laha manzilah ayyati ibadah ukhra. Sholat memiliki kedudukan tentu di sisi Allah.
Yang luar biasa tinggi tak dimiliki oleh kedudukan ibadah-ibadah yang lain. Maka Nabi seolah berani bersabda as-sholatu imaduddin. Sering kita dengar. Sholat tiang agama. Agama itu ibarat rumah. Rumah punya tiang. Tiang agama sholat. Tiangnya rapuh. Bisa dibayangkan rumahnya kayak apa. Tiangnya kokoh. Bisa dibayangkan. Itu sebenarnya yang akan sama kita dengarkan. Diharapkan menjadi bagian bukan cuma dari akidah, bagian darah daging. Bahkan kalau kita lihat kapan saja, di mana saja, dalam situasi kondisi apa saja, nanti kita sampai diinformasikan oleh banyak hadis, itu satu-satunya ibadah yang tak boleh ditinggal. Sedang diimpus di rumah sakit, tuh sholat wajib apa enggak? Wajib. Jangan coba terdetik dengan lagi sakit. Sehingga dalam bab sholat di Al-Quran atau di buku fikih ada namanya sholat orang sakit. Kan enak. Maka ketika sakit kita laksanakan dimotivasi oleh informasi hadis. Itu namanya kokoh, itu namanya berbobot. Lagi perang. Bukan cuma seperti yang di Gaza. Dulu nggak kurang dari itu ketika berperang di atas kuda, pegang pedang, pegang bendera, sambil sholat. Sudah datang orang. Allahu Akbar. Itu yang memperkuat boleh jadi sholat ibadah yang memiliki kedudukan luar biasa. Kalau maksud saya, kalau Allah saja memposisikan sholat kedudukannya luar biasa di sisinya, maka menjadi malu kita kalau kita menganggapnya biasa-biasa saja. Ya atau tidak? Bapak sekalian, bukan cuma kita yang hadir, para malaikat ada. Bukan kita dan malaikat. Pertanyaan, Allah ada apa enggak? Dengar apa enggak? Ngelihat apa enggak? Bukan cuma sekedar. Itu dia bobot silaturahim. Bahkan dulu pernah saya sebutkan terkait silaturahim kita ini. Silaturahim kepada sesama hakikatnya adalah silaturahim kepada Allah. Ada kata rahim diambil dari namanya, gitu kurang. Kembali ke sini. Fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Salat tiang agama. Orang beragama apa enggak, sejauh mana kualitas agama. Itu Allah yang bilang lewat Rasul. Salatnya dilihat. Kayak apapun ilmunya, gelarnya, muslim dia, sama sholat kadang enggak. Itu udah memberi informasi kepada kita kayak begitu tuh keberagamaannya. Ya, imaduddin. Lalu Rasulullah bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zarwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Rasul amri al-Islam, awal pondasi dasar segala macam urusan di dunia dan di akhirat adalah Islam. Siapapun apapun profesinya, udah kebayang. Ada orang nyumbang pembangunan masjid, amal sosial luar biasa, muncul pertanyaan, dapat pahala apa enggak dia? Maka jawabannya Islam apa bukan? Itu namanya Rasul Amri al-Islam. Apapun profesinya,
dokter mengobati pasien luar biasa banyak sekali, senang sekali orang sama dokter itu karena memang baik dia dapat pahala. Maka ini jawabannya. Islam apa bukan? Itu udah kelayar. Pokoknya ada orang pinter, anak lah SMP atau SMA, luar biasa lebih pinter dari yang di kelas. Tapi dia nggak sekolah, nggak daftar. Jangan coba tanya, dia dapat nilai apa enggak gitu. Lah gua nggak masuk akal, nggak sekolah gimana dapat nilai. Nah, kan hidup kita ini nggak ada sebenarnya. Gimana? Udah kepahamin. Hidup kita ini nggak ada sebab hidupnya akan tidak hidup. Maka hidup yang sesungguhnya sebagai tujuan hidup kita yang ada adalah kehidupan di akhirat. Baik buruknya kita di akhirat amat sangat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Masih dalam konteks agama ya. Rasul Amri al-Islam. Wa amuduhu tiangnya, tiang Islam, sholat. Gitu. Bahkan nanti kita akan ketemu hadis yang membedakan seseorang itu beriman atau tidak, Islam apa bukan, itu sholat. Ya atau tidak? Itu pun kita sebenarnya masih malu. Giliran ke masjid mah Islam itu semua. Tapi giliran nyoblos kemarin bagaimana? Itu kurang. Seolah-olah kita menjadi malu juga. Oh, Islam itu cuma di masjid. Islam itu lagi haji, banyak banget. Oke, nanti akan menjadi luar biasa luas pembahasan terkait dengan sholat. Tak bisa dilepaskan dengan Islam. Rasul Amri al-Islam. Wa amuduhu as-sholat. Tiangnya sholat. Ada tiang bendera di depan. Itu dia tuh gambaran sholat. Ketika kita lakukan sholat, nggak pernah ditinggal, diperkuat, diperkokoh, ibarat tiang terus berdiri. Itu maknanya as-sholatu imaduddin. Umpamanya, kadang males, malah kadang nggak sholat. Itu tiang udah mulai mirip. Itu gambaran yang real oleh Rasulullah terkait sholat. Maka dia umpamakan seperti tiang. Bukan seperti yang lain, bukan seperti pohon, bukan seperti sungai, bukan seperti tiang. Kayak begitu. Maka kalau itu agama kita, itu adalah tiang kita sampai hati. Kalau udah pada doyong, umpamanya gitu kurang lebih. Oke. Teruskan di sini. Wazar watu sanamihi puncak ketinggian Islam yaitu jihad fisabilillah. Akhirnya jihad ini lagi bab khusus dan memang nanti fikihnya ini fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Habis itu munakahan, nikah. Kita menjadi banyak prihatin ketika banyak membaca fikih di sana ada hadis, apalagi terkait munakahan. Ini udah pada nikah semua. Udah. Yang belum angkat tangan. itu filosofisnya luar biasa dalam sekali. Sehingga ketika buka bab itu kita menjadi ngelus dada, informasi keislaman ini tak tersosialisasikan secara baik. Penting udah cukup usia, ada pasangan, udah gitu. Oke, kita kembali ke sini. Wazar watu sanamihi al jihad fisabilillah. Apalagi kedudukan sholat. Wahia awwalu ma aujabahu Allah Ta'ala minal ibadat.
ibadat pertama kali diwajibkan, yaitu sholat. Sholatnya satu-satunya ibadah langsung diterima oleh Nabi langsung dari Allah. Maka diisrakan, dimi'rajkan. Lagi mi'raj dipertunjukkan kuasa Allah di langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Malaikat angkat tangan. Muhammad, kau ke sana sendiri aja. Ke batas ruang, namanya sidrah. Sidrah pohon sidr. Pohon sidr itu bidara. Pohon di atasnya itu udah nggak ada ruang lagi, maka disebut muntaha. Sampai di sana diterangkan dalam surat An-Najm. Mi'rajnya An-Najm. Kalau Isra-nya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di surat Al-Isra. Cerita singkat keluar biasaan Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad luar biasa berada dalam kesedihan seolah dia ditinggal Tuhan karena kematian pamannya Abdul Muthalib yang mendukung dakwah yang keras, dan Khadijah sedih luar biasa oleh sejarah ditulis sebagai tahun kesedihan di Paus. Maka melihat kekuasaan Allah luar biasa, tak bisa digambarkan oleh kata, termasuk oleh hati. Tak ada kata kecuali yang keluar subhanallah. Kita juga begitu. Ketika melihat kuasa Allah, bukan cuma harus berkata subhanallah sebagai ungkapan kagum, ta'ajub, subhanallah. Lihat air terjun indah, lihat pohon, lihat bunga-bunga berwarna-warni. Bukan Pak Tani yang kasih warna daunnya. Subhanallah. Apalagi ketika Nabi ditunjukkan kuasanya di angkasa luar sana, maka tak ada kata yang pantas diucapkan. Lalu dia berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata-kata baik, ucapan selamat emang pantasnya ditujukan kepada Allah. Karena melihat keluar biasaan. Maka kemudian Allah memberi salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu kita baca ya di Al-Fatihah di tasyahud. Semoga selamat atas engkau ya Muhammad, Nabi. Terus bisa ditangkap batin Rasulullah. Masa aku aja yang selamat? Ya Allah. Kan umatku juga. Udah dalam bacaan tasyahud itu. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Kita udah didoakan saat turun, terus udah. Ada yang bilang satu versi subuh Jibril datang, diajarkan sholat subuh. Versi lain zuhur, baru datang Jibril memberi contoh cara sholat. Salat. Jadi boleh jadi kalau dia bersabda kedudukan sholat dibanding dengan ibadah yang lain itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan menghunjam ke dalam pikiran kita lagi sholat, sadar sesadar-sadarnya. Lalu kemudian terima kasih ya Allah kau pertemukan dengan Isa'mu tadi. Itu kan lagi sujud itu memang dianjurkan berdoa. Sebab itu posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Nabi yang bilang, aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba kepada Allah saat sujud, maka doa. Sebenarnya sih
Malu, doa minta, mau minta apa lagi? Bahkan lagi sujud terakhir, bingung apa nggak mau minta apa? Apa iya mau minta istri lagi? Enggak lah, nggak keinget. Bingung, sebingung-bingungnya mau minta apa? Yang belum diminta saja udah diberi dan yang sudah diberi belum disyukuri. Oleh karena itu terakumulasi permintaan kita pada saat itu pada syukur. Terima kasih ya Allah kau pertemukan dengan zuhurmu. Asar ketemu lagi. Terima kasih ya Allah. Kau pertemukan dengan asarmu. Apalagi saat tahajud. Terima kasih jauh, jauh lebih dalam. Makasih kau pertemukan dengan tahajud. Enggak semua orang bangun tidur terus malam bisa tahajud. Nah ini. Hadis berikutnya wahia awwalu ma aujaba yang pertama diwajibkan tawalla ijabuha bi mukhatabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj min ghairi wasit. Kewajibannya langsung diterima oleh Nabi pada saat Mi'raj tanpa perantara. Qala Anas, Imam Anas berkata, furidatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsin. Pertama diwajibkan 50 rakaat. Summa nukisat lalu dikurangi hatta ju'ilat khamsan. Akhirnya jadi 5. Summa nudiya Nabi Muhammad dipanggil. Ya Muhammad, innahu la yabdulul qawlu ladayya. Bukan berarti 50 diganti 5, bukan. Itu salah. Apa maknanya? Itu yang 5 itu pahalanya sama dengan 50. Tidak diganti, bukan. Tidak dikaret, bukan dikurangi. Selama ini kita melihat angka. Maka kalau dari 50 jadi 5, oh iya kok dikurangi. Akhirnya muncul pertanyaan liar. Kok bisa-bisanya itu usulan Nabi Musa? Kok bisa-bisanya Allah itu diinstruksi? Kan sudut pandangnya yang membuat muncul pertanyaan. Nabi bilang, bukan diganti. Tuh, tidak diganti. 50 jadi 5. Ya. Wa inna laka bihadhil khamsin. Ditegaskan lagi. 5 yang kita lakukan pahalanya sama dengan 50. Itu yang fardu. Kalau pikiran kita ada pada posisi emang benar dikurangin 50 jadi 5 masa nggak dikurangin? Sholatnya rajin. Itu yang 5 waktu 17 rakaat itu kan yang fardu. Coba dihitung. Mana ada potongan detik dalam perjalanan waktu yang nggak ada sholat. Tuh, coba dihitung. Apalagi kalau Ramadan lebih dari 50. Apalagi sekarang saya lihat ada perkembangan yang dulu belum ada. Ada semacam tradisi dalam tanda petik sholat syuruk. Ya tidak? Masjid habis kuliah subuh. Selesai jam 6 waktu syuruk. Sholat syuruk. Belum tahiyat masjid. Belum sholat-sholat sunat yang nanti insya Allah dibahas secara sistemik. Iya. Dan terus, ya Muhammad innahu la yabdulul qawla ladayya wa inna laka bihadil khamsin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Turmuzi, wa sahhaha. Apalagi yang menginformasikan kedudukan sholat luar biasa tinggi. Wahia awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Tuh. Allah tak berkata yang pertama kali dihisab nanti puasa, haji, zakat, dan lain. Di sholat. Kan amat tegas Allah memberikan informasi lewat nabinya terkait dengan temanya yaitu kedudukan sholat. Apa maknanya diawali bab sholat dengan ini agar kita yang membaca, yang mendengar mampu memposisikan sesuai dengan yang posisi yang diberikan oleh Allah lewat nabinya terkait sholat.
Apa itu dalam hadis ini? Yang pertama kali dihisab. Bahkan hadisnya bunyinya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'anis shalah. Kalau ini wilayah surga, ini mau masuk. Tunggu dulu, nggak bisa kita melangkah. Tanya dulu sholatnya. Nah, ini menginformasikan kedudukan sholat. Kalau udah diperiksa, sholatnya sempurna. Maka yang lain nggak ditanya. Lagi-lagi kedudukan sholat. Gimana? Karena memang logikanya benar, kalau sholatnya benar, tidak mungkin ada paksa, ada munkar, ya atau tidak? Kan Allah nyatakan sholat tanha, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya baik, nggak ada dosa, nggak ada kekejian, nggak ada kemungkaran, sekecil apapun. Maka Allah berani menjamin. Lalu dia berfirman, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak melangkah kita ke surga sampai ditanya, yus'al anis salah. In kanat tamatan, kalau salatnya sempurna, kutibat tamatan. Wa in kanat ghaira zalika, kalau tidak sempurna, Allah bilang kepada malaikat, hallahu min tatawwu, periksa salat sunatnya. Diperiksa. Kalau ada sholat sunat dilakukan mampu menutupi kekurangan sholat fardu, kutiban tamatan. Memberikan informasi tentang kedudukan sholat sunat. Dia menambal lagi ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah salah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau baik, maka amalnya yang baik sholat. Amalnya yang lain maksudnya baik. Jaminan seperti diperkuat oleh firman-Nya tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau rusak semuanya. Udah kebayang belum? Allahu Akbar. Itu mah bukan sholat. Hakikat sholat itu yang setelah salam. Allahu Akbar sampai salam latihan. Ada Allah memberikan banyak pelajaran dalam proses takbiratul ihram sampai salam. Apa pelajarannya? Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, konsistensi terus menghadap kiblat. Dan yang keempat, merasa diawasi oleh Allah. Salat adalah sama dengan silah. Silah artinya silaturahim. Saat seseorang sholat, dia sedang bersilaturahim dengan Allah. Dibahasakan secara lebih baik, silaturahim adalah komunikasi. Ini komunikasi sama Allah. Dan memang ada hadis qudsinya, dia sendiri yang berkata, kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan jawab. Bada'a abdi bismi. Hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku. Itu bismillah. Walahu masa'al. Maka dia berhak apa yang dia minta. Ada kesan, pesan. Minta. Mau minta apa? Di situ. Terus alhamdulillahirabbil alamin hamidani 'abdi wa lahu masal. Hambaku memujiku, maka dia berhak apa yang dia minta. Allah senang dipuji, Allah senang disebut namanya. Oleh karena itu jangan dianggap remeh, luar biasa kedudukan tadi kita itu. Ada baca surat, baca muawwizatain, terus ada tahlil tasbih. Luar biasa di sisi Allah. Kita dimuliakan karena Allah memuliakan majelis yang disebut di dalamnya nama-namanya, asma-asmanya. Kita teruskan.
Iya. Eh, Qala Rasulullah awwalu ma yuhasabu bil 'abd wa in fasadat, ini sudah, wa hiya akhir wasiyatin wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatid dunya. Salat adalah pesan yang disampaikan saat Rasulullah mau menghembuskan napas terakhir. Itu yang dia pesankan, salat. Apa kata dia di depan para sahabat? As-salata, as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan, jangan ditinggalkan. Terus tinggal. Gitu kurang lebih kalau dibahasakan. Lalu dihubungkan dengan wa ma malakat aimanukum. Malakat aimanukum maksudnya pembantu yang dimiliki oleh tangan kanan. Pembantu kalau sekarang, kalau dulu budak. Budak dalam artian harfiah, benar-benar. Apa itu budak? Manusia. Manusia yang nilainya sama dan sebangun dengan harta. Itu dia definisinya budak. Dijual, dibeli. Mau dibakar sama tuannya. Betapapun itu masih ada dulu atau sekarang, yang barangkali kita sejajarkan dengan para itu dihubungkan dengan pesannya yang terakhir, itu sholat. Jangan sampai walaupun dia membantu lalu dia nggak mengetahui ada perintah sholat. Kalau memang udah mengetahui, dia nggak boleh di hadapan kita tahu lalu meninggalkan sholat. Lagi-lagi memperkuat kedudukan sholat. Iya. Akhir wasiat yang dipesankan oleh Rasulullah kepada umatnya ketika menghembuskan napas terakhir meninggalkan dunia adalah sholat. Wa huwa yulaffizu anfasahul akhirah. Pada saat dia berpesan itu dia sedang mengulang-ulang napas terakhir. Apa kata dia? As-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Wa hiya akhiru ma yafqudu minad din. Ini yang menarik. Salat itu adalah ibadah terakhir yang akan hilang dari permukaan hidup di dunia. Agama akan hilang. Hukum udah hilang. Ya tidak? Salat sih alhamdulillah masih ramai. Dinyatakan salat adalah akhir ibadah yang hilang. Apa maknanya? Ketika umat sudah tidak salat lagi, udah hilang, itu agama udah nggak ada. Kalau kita suka bangga, Indonesia mayoritas Islam. Kayaknya nggak berlebihan juga kalau kita berhenti stop dari berbangga karena mayoritas. Gimana, setuju? Kenapa? Karena dari yang mayoritas itu, yang mayoritas juga munafik. Ya tidak? Tuh. Banyak yang nggak sholat. Belum lagi sifat-sifat munafik yang lain. Nah ini, itu ya, wahua yalfizu an fasahul akhir as-salatu wa ma malakat aymanukum wa hiya akhiru ma yafqudu minad din. Jadi sisi sendi rukun agama yang paling terakhir hilang adalah salat. Fa in dha'at dinu kulluh. Kalau hilang agama semua. Tidak usah berpikir secara kebangsaan, secara kolektif, tetapi juga ini bermakna pada individu kita. Gitu. Dong, sholat hilang agama. Apalagi kalau dalam konteks keumatan. Wah, mayoritas sih, tapi udah nggak boleh sholat. Hilang agama. Kan mengerikan. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran berharga untuk kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan keseharian di rumah tangga kita masing-masing. Ini satu lagi nih hadisnya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
latan qudonna ural Islam urwatan akan lepas simpul Islam satu persatu, akan lepas seiring dengan perjalanan. Fakullaman taqaddat urwah, ketika satu simpul terlepas, tasabbasatin nas billati taliha, maka orang berpegang dengan simpul yang berikutnya. Ini lepas dia simpul lagi. Lepas. Hukum udah lepas, nggak bisa kita menegakkan hukum Islam di negeri kita. Karena udah lepas, ya betul tidak? Ini bukan negara Islam ya. Lepas apa enggak? Serem. Serem apa enggak? Pak, nggak usah pada tegang ya. Kayak gitu. Nabi bersabda, iya, akan terlepas satu persatu simpul Islam. Ketika satu terlepas, maka orang pada berpegang pada tali berikutnya. Fa'awwaluhunna naqdon al-hukmu. Yang pertama kali lepas hukum. Emang iya? Al-Quran bilang as-sariqu was-sariqatu faqta'u, pencuri laki perempuan potong. Dipotong apa enggak? Lepas apa enggak? Masya Allah, luar biasa. Iya. Bahkan bukan cuma ada usaha menerapkan, tetapi justru ada usaha tidak menerapkan, membuang. Ya betul tidak? Apa maknanya tidak manusiawi? Ketika berkata potong tangan tidak manusiawi, itu kan nuduh Allah nggak manusiawi. Sanggup. Wah, luar biasa. Apalagi kisos. Itu mulai lepas hukum ya. Wa akhiruhunna, simpel terakhir sholat. Hilang. Kita masih beralhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Pengantar ini terkait kedudukan sholat. Masih banyak sekali. Mudah-mudahan membuka diskusi kita berikutnya. Maka kalau diberi kesempatan berikutnya oleh Allah, hukum meninggalkan sholat. Belum kepada substansi sholat. Belum. Iya. Itu dulu pengantar dari saya, Pak Bayu. Ya, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi di awal udah dibilang bahwa sholat itu kan nggak boleh ditinggalin ya. Sakit tetap harus sholat. Perang aja sholat. Nah, saya pernah meninggalkan sholat. Waktu SMP, SMA mungkin. Atau mungkin baru-baru ini bisa jadi meninggalkan sholat. Pertanyaannya, apakah sholat yang saya tinggalkan itu bisa saya minta ampun kepada Allah? Ataukah harus dikodok, diganti? Ataukah memang udah terima aja, nanti tinggal tunggu siksanya aja dari Allah bahwa meninggalkan sholat? Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Dulu pernah iktikaf Ramadan terakhir di sana di pesantren sama Pak Kiai Nur Ali. Ada yang tanya begitu. Bahkan bukan tanya, awal dibuka iktikaf, dia udah menyinggung. Dulu waktu udah balik banyak nggak sholat. Bisa jadi udah balik terus sudah dewasa juga suka ninggalin. Iya apa tidak? Jamaah bilang iya. Oleh karena itu nih, selama 10 hari terakhir Ramadan, kita berusaha mengganti. Bagaimana caranya? Habis sholat zuhur selesai, sholat lagi zuhur. Sebagai ganti yang dulu. Kan yang dilihat bukan angka berapa rakaat, berapa kali bukan. Tapi usaha luar biasa. Nanti habis asar, selesai, sholat lagi asar. Mengkodok yang dulu barangkali. Kita tinggal. Terus begitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gitu.
Yang kedua, pernah dengar dalam sebuah ceramah, kalau tak mampu menghitung, tak mampu membayar qadha, eee, malah jadi bingung, mau dibayar berapa persen ya, gimana, bingung umpamanya. Eee, Iringi dengan ibadah-ibadah iringi dengan kebaikan. Kalau itu adalah sebuah kejahatan, memang Al-Quran menyuruh atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan yang insya Allah bisa menghapus. Berkaitan dengan itu, bisa jadi mendengar ini bingung juga ya, rasanya malas juga ya. Umpamanya, bolehlah malas secara praktis prakteknya, tapi niatnya yang penting luar biasa. Terus diusahakan, kayaknya zuhur belum ya, entar asar jangan sampai kayak zuhur, nggak sholat lagi, nggak dibayar. Eee, Terus usaha, itu dia yang dihargai oleh Allah. Maka dia berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Usaha yang dilihat oleh Allah bukan realnya, tetapi bermula dari niatnya. Dari niat, maka Nabi dalam hadisnya yang lain terkait niat, niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang jauh lebih bagus dari amalnya. Udah niat haji, udah setor. Terus udah panggil mau berangkat di bandara. Meninggal. Tuh mabrur tuh. Ketimbang kalau dia berangkat terus pulang belum tentu mabrur. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kayak begitu kedudukan niat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi kesimpulannya Ustaz, Ya. tadi kan ada beberapa kan tadi yang habis sholat zuhur lagi gitu ya. Habis asar lagi. Kalau kita tahu kan asar setelah asar nggak ada sholat yang lain setelah asar ya, kita sholat mutlak ya. Maghrib lagi, isya lagi. Apakah emang seperti itu, dan kalau emang seperti itu apakah emang ada petunjuknya dari Rasulullah? Jadi masih dalam asumsi sholat yang pernah kita tinggalkan itu yang kemarin waktu balik ya nakal ya. Itu maksudnya ya. Maka kaidah usul fikih nih, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Tertinggal 1000 rakaat ya di kodonya harus 1000 rakaat. Tapi tidak mampu maka semampunya. Gitu kaidah usul fikih. Mala yudraku kullu. Jangan sampai semuanya enggak. Gitu. Nah, sebab sholat itu kewajiban yang nggak boleh ditinggal. Logika kewajibannya begitu. Kalau mau hadisnya, man nasiya an sholatin au nama anha fal yusolli idza dzakaraha. Siapa terlupa atau tertinggal sholat, maka dia lakukan saat dia ingat. Itu. Karena dilakukan udah keluar waktu, subuh habis jam 5 kesiangan, jam 7 baru bangun. Itu tertinggal, itu di luar waktu namanya. Karena di luar, maka para ulama bilang ini namanya qadha. Kita beli rokok, besok ya bayarnya. Kalau bayar qadha itu artinya bayar. Tapi kalau habis beli rokok langsung dibayar itu namanya tunai. Jam 12 zuhur. Isya jam 3. Kita di durasi waktu ini, itu kan di dalam waktunya, maka namanya tunai. Beli rokok langsung dibayar. Jadi demikian, berputar pada masalah qadha sebenarnya, masalah tadi wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan nggak puas. Kan Contoh begini Pak Ustadz. kan nanti nanya lagi. Tanya lagi. Kan gini contohnya. Iya. Kan asar ya. Asar itu kan nggak ketemu sama maghrib, nggak bisa kita sama dengan maghrib ya. Asar itu kan udah di sini. Kalau dia itu sama zuhur kan ya. Nah, asar kadang kita kerja, sibuk kerja, belum salat nih, iya kita tanggung, sibuk tanggung, waktu lewat, azan maghrib masuk belum asar. Berarti kan kita nggak bisa jamak dengan maghrib pastinya kan. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Dan kita tuh, oh astagfirullah, saya lupa, lalai gitu ya, bahwa saya belum sholat asar. Terus untuk mengganti asar yang tadi udah lewat, sedangkan waktunya udah nggak ada lagi kan udah masuk maghrib, apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup istighfar, ataukah setelah maghrib kita kodoan lagi asarnya, apakah bisa seperti itu? Iya. Pertama, kenapa nggak sampai ketinggalan asar? Maka agama melihat alasannya syar'i apa enggak. Yang syar'i contohnya Masya Allah, itu dokter lagi bedah, azan berkumandang, ntar dulu. Kalau udah mau habis nih, kalau ditinggal nyawa orang. Itu namanya alasannya syar'i. Boleh masuk maghrib. Sholat maghrib. Bukan di jama. Habis sholat maghrib asar. Itu namanya qadha. Kenapa maghrib dulu? Karena yang punya waktu dia. Asar manebeng. Numpang. Tidak ada jama. Kalau jama itu sholat safar. Nah, menjadi penting antara jama, kosor, jama, qadha sama adaan. Nah, gitu. Ya, jadi demikian. Alasannya syar'i, baru diterima itu. Sholatnya di waktu maghrib. Kalau nggak syar'i Pak Ustadz, ya tadi itu kan lalai. Benar. Lalai namanya. Itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Azan berkumandang. Tanggung lagi sekak. Masa syar'i? Tanggung satu set lagi pertandingan voli apa. Akhirnya panjang tinggal. Itu yang dimaksud sahun dan celaka. Wailul lil musallin, celaka neraka. Siapa sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai. Lalainya di luar sholat. Itu yang wail. Kayak tadi azan berkumandang tanggung. Sampai habis. Itu yang celaka. Maka struktur bahasanya an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau di dalam sholat lalai, itu dimaaf. Allahu Akbar. Lalai ingat yang lain, itu dimaaf. Kenapa? Ini tidak atas ikhtiar kita. Tidak ada ikhtiar. Ntar kalau lagi sholat saya mau ingat ada enggak? Itu makanya dimaaf. Tapi kalau yang tadi itu di luar sholat, itu yang Allah marah, celaka. Tanggung gitu umpamanya. Tanggung lagi ngapain? Tanggung batasnya sampai habis waktunya. Kalau tanggung masih tengah-tengah, itu mah tidak termasuk lalai. Itu mah masih dimaaf karena waktu masih ada. Itu yang tidak dimaaf masuk kategori wail nih sampai habis. Terus itu mah bukan lalai, mau sengaja, itu mah seolah begitu Allah. Sengaja mau enggak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Wajib dikodok kan. Harus kan tadi kerja. Betul, bagus. Bagus. Jangan tinggal. Boleh deh kita bilang wajib. Tapi alasannya bukan syar'i. Itu jangan dikira nggak ada hubungan. Qadha bukan karena faktor sebab. Qadha karena faktor di luar waktu.
seorang dokter operasi itu dia kodok bukan karena tadi dia karena di luar waktu udah keluar. Kita suka macet itu hujan deras, mampir ndak mungkin bahaya. Atau kalau naik angkot, susah nanti nyari mobil lagi. Diatur. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini yang tak banyak tersosialisasikan. Dalam kondisi benar kayak begitu, wajib sholat apa adanya, harus wudhu, tak pakai wudhu, ada tayamum. Harus menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, apa adanya. Itu maksudnya kita memohon, nggak boleh ditinggal. Kalau puasa lagi sapar, iya boleh nggak puasa. Lagi sakit boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat nggak ada kata nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya bagus Ustaz. Ada lagi yang lain? Kalau deket mah nanyanya 2. Konteksnya tentang sholat Jumat, Ustaz. Oh iya. Saya pernah melakukan, saya tidak menjalankan sholat Jumat, tapi saya menjalankan sholat zuhur. Karena saya di ruangan dan ruangan tidak bisa ditinggal. Hukumnya gimana, Ustaz? Oh, bagus sekali. Saya pernah dulu ngajar di Unpad. Itu kelasnya itu bubaran pabrik. Pabrik kan mereka kerja di pabrik gelas. Kalau ditinggal Ustaz, ini bisa 1 menit saja itu rugi pabrik miliaran gitu. Masya Allah, ini luar biasa pengalaman pertanyaan. Akhirnya terkait Jumat, tuh di pabrik dia luar biasa. Jumatnya 2 kali. Nah itu kan kondisi, karena fikih itu memang situasional, kondisional. Udah gantian, kamu separuh Jumat dulu. Kami di sini jaga pabrik. Akhirnya udah. Itu mah sekedar cerita. Jumat sama dan sebangun hukumnya. Maka kemudian ketika ditinggalkan, lagi-lagi intinya, substansinya, penyebabnya ini syar'i apa? Gitu. Syar'i apa tidak? Ruangan tidak bisa ditinggal. Kan jadi sama itu sama yang tadi itu. Iya. Udah, zohor. Oh sekarang juga saya jadi tambah bingung, luar biasa. Saya mengajar di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran, LPIQ, di bawah Biro Bina Mental DKI, gedungnya sana. Kan ada satpam itu ya. Gimana itu dia nggak sholat Jumat? Udah, dia pada sholat zohor aja, nggak bisa ditinggal. Itu syar'i, apalagi menjaga kemudian bangunan atau gudang atau apa saja yang luar biasa kalau ditinggal bahaya. Boleh nggak Jumat? Ya, maka jangan diboleh-bolehkan. Ada 4 yang boleh tidak Jumat. Iya. Iya. Yang pertama budak nggak boleh Jumat. 2 perempuan. Yang ketiga musafir. Yang keempat lagi sakit. Tuh boleh tidak Jumat. Oh luar biasa lengkap itu. Syariat cara beribadah, menempuh jalan menuju Allah. Lengkap. Maka boleh jadi kemudian setelah lengkap Nabi wafat, ayatnya yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Terus ada lagi Pak, tentang saya juga pernah mendapat pertanyaan dari seorang pendeta. Masya Allah. Kami ngobrol, kenapa sembahyangnya orang Islam itu kok ada berdiri, ada bungkuk, ada sujud dan ada duduk. Itu jalan dari mana? Nah, berhubung saya nggak tahu. Ya saya katakan bahwa itu terjadinya Nabi Muhammad kita Isra Mi'raj, dan setelah di Mi'rajnya itu di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diajarin sama Malaikat Jibril. Nah, itu jawaban saya itu benar apa salah Pak? Jadi benar atau salahnya dilihat yang nanya.
bukan dilihat yang jawab. Beliau nanya, dia bisa nerima apa enggak begitu? Tapi ya itu terima gitu. Kalau nerima berarti betul, bagus. Setelah ada pertanyaan Iya. seperti itu gitu. Nah, kalau secara akademik kan nggak mungkin dia dijelaskan, tapi bisa juga, dia kan intelek juga itu. Dalam agama ada dua hal yang harus dibedakan, ada yang bersifat rasional. Nah, itu amat ditentukan oleh situasi kondisi. Yang kedua, yang nggak masuk wilayah rasio, namanya ritual, ta'abudi ya. Tuh, ta'abudi. Dari sononya, gitu lah. Haji kenapa harus ke Mekah? Tawaf kenapa harus 7 putaran dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Itu ritual ta'abudi namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ah, ayo ada lagi. Kan Islam baca Ustaz tadi emang dari Jibril Muhammad dia dapat ajarkan sholat itu. Iya. Bukan dia ngarang-ngarang. Ayo ada lagi, jangan sampai kalah sama bakso. Termasuk dengan rokaatnya dari Oh benar, terus iya. dulu, Iya, betul. Jangan bertanya kenapa subuh lagi seger habis mandi bangun tidur kok 2? Nggak bisa, bukan wilayah bertanya. Sama dengan ketika kita nggak bisa bertanya, ngapa ini namanya tangan, yang ini kaki, gitu. Yang ini hidung, boleh. Kalau nggak setuju tukar aja. Ya, kuping bilangnya mata. Nggak usah kuping, mata, hidung, kaki, tangan. Itu kenapa namanya piring. Yang ini gelas. Boleh tukar itu buat anak kita yang baru belajar. Nah, ambil gelas buat makan. Maksudnya piring. Susah apa enggak? Nah, ambil piring nak buat minum. Maksudnya gelas. Itu gambaran tak seberapa. Tapi gambaran ketika Allah satu, kemudian generasi didoktrin Allah 3, lalu kita suruh ganti lagi. Susah apa enggak itu? Fenomena fakta yang ada, Tuhan itu berhala, masuk darah daging, generasi ke generasi. Datang Nabi Muhammad suruh tukar itu. Itu salah. Kan berat. Ya Allah. Ayo. Baik Ustaz, Masya Allah. Di masa itu juga itu diibaratkan orang tidur itu masih wajib dibodoh. Apalagi yang disengaja. Kayak orang salah nggak sengaja, yang sengaja kan beda. Orang yang tidur itu wajib dibodoh, lagi yang sengaja. Iya. Lebih lagi. Memang ada. Belum terus terangnya saya belum agak bingung nih Pak Ustaz. Saya belum pernah baca hadis tentang mengqadha sholat. Secara gamblang katakanlah ya bahwa orang yang meninggalkan sholat, yang dulunya pun yang nggak sholat diwajibkan untuk mengqadha sholat. Saya belum pernah dengar hadis. Jadi agak bingung saya apa yang harus dilakukan, karena kan ya jelas bahwa sholat nggak boleh ditinggalin itu aja kan. Kita ini kan jalan hidup itu kan dari mulai akil balik gitu masih bandel-bandelnya Pak Ustaz. Orang udah wajib sholat kan. Nah saya yakin dulu banyak banget sholat yang saya tinggalin. Nah kalau sholat itu diperhitungkan oleh Allah dan nanti di yaumil akhir harus dihitungkan, jadi saya masuk neraka dan saya nggak mau masuk neraka kan gitu ya pasti. Nah untuk menghilangkan dosa katakanlah sholat yang saya tinggalkan dulu, apa yang harus dilakukan saat ini? Ya mungkin sekarang sudah sadar katakan bahwa sholat itu harus dilakukan. Itu maksud jadi agak jadi dilema gitu. Kalau misalnya memang itu nggak bisa dikodo, berarti kita terima nasib. Ya udah masuk neraka deh, itu neraka nggak masuk surga kan begitu. Kalau kita nggak mau masuk neraka gitu kan sebenarnya kan. Nah apakah memang demikian doktrinnya, bahwa kita bisa doktrin bahwa kalau lu udah ninggalin sholat ya udah terima aja gitu. Kan bahasanya begitu, bahasa maaf ya, ini bahasa kita ya. Iya. Ya udah terima aja. Atau mungkin
Apakah bisa dengan taubat? Saya nggak ngerti nih, apakah dengan taubat nasuha bisa, oh ya Allah mengakui bahwa saya berdosa, dulu saya pernah meninggalkan sholat, terus saya bertobat untuk tidak melakukan itu dan seterusnya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, apakah dengan itu dosa-dosa meninggalkan sholat terutama ya Pak Ustadz bisa diterima sama Allah dan soal buku salahnya itu dihapus kembali? Ataukah itu tadi mengkodok? Nah, kalau mengkodok kan tadi dibilangin kita nggak tahu berapa jumlah rokaat kita. Dan apakah memang kita harus, ya bisa jadi umur saya yang sisa-sisa umur ini nggak cukup buat kodoin mungkin sholat yang saya tinggalkan dulunya. Dan saya yakin Allah pasti ada cara gitu ya. Gak mungkin dia menzolimi umatnya, nggak yakin banget saya itu nggak akan menzolimi umatnya. Bahwa kalau yang udah dosa pasti ada mekanisme penghapusan dosa gitu ya di kita. Nah, di kita memang ada, tapi kan caranya lain. Tapi dengan taubat kan salah satu cara untuk mengampuni dosa gitu ya Pak Ustadz. Nah ini saya agak masih dispute, bukan dispute juga bukan dispute ya, ngerti gitu loh. Nanti nasib saya di akhirat seperti apa nih kalau ninggalin sholat dengan umur yang ada sekarang gitu. Jadi nggak, saya merasa nggak happy banget itu jadinya hidupnya. Iya. Ada tabungan dosa yang banyak dulunya gitu, termasuk sholat gitu ya. Gitu, Pak Ustadz. Nah, ini menjadi, saya nggak apa-apa mengulang hadis. Hadis tadi yang sudah dibawakan itu sebenarnya menyiratkan ada qadha. Kalau secara redaksional hadis itu tak menyebut ada qadha. Maka saya ulang hadisnya tadi. Man nama an sholatin atau man nasya an sholatin wa nama anha. Siapa lupa atau tertidur. Fal yusolli idza zakaroha. Di situ titiknya. Maka hendaknya dia sholat ketika ingat. Kasusnya tidur. Subuh jam 5, bangun jam 7. Ingat sholat. Baru wilayah ulama. Sholat yang sudah di luar waktu itu namanya qadha. Bagi mereka pikiran fikihnya yang tidak menganggap ada qadha, ya sholat saja sudah, nggak ada istilah qadha gitu aja. Nah sekarang itu baru satu sholat tuh yang tadi ketiduran, tinggal dianalogikan. Mau dibilang qadha silahkan, tinggal nyebut doang. Mau dibilang enggak silahkan. Terus dihubungkan dengan apa sebaiknya tobat aja. Lah tobat mah bukan cuma karena faktor tinggal sholat. Kalau itu memang diposisikan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, emang tobat mah urusan lain wajib. Gitu. Jadi tercover semuanya itu. Di antara tobat dalam konteks karena meninggalkan sholat, nah itu tadi. Fal yusolli idza zakaroha. Ya, jadi istilah qadha secara eksplisit enggak. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahin mana? Itu kan. Ini kesimpulan saya nih ya. Iya. Kesimpulannya misalnya gini. Habis maghrib, ya, terus saya berniat untuk mengganti sholat yang mungkin dulu pernah saya tinggalkan. Mungkin ada sholat-sholat yang kayaknya saya belum salah ini atau ada satu kejadian ini Pak Ustadz. Saya lagi tugas ke Surabaya. Jam saya kan jam Jakarta ya. Surabaya itu kan udah 1 jam. sama Surabaya. Enggak ya? Bali. Oh, Bali ya. Oh iya. Nah, jam saya kan jam Jakarta. Iya. Saya anggap ya udah, maksudnya masih ada waktu lah. Dia masih belum. Tiba-tiba azan masuk. Saya belum asar nih. Iya. Gitu. Saya pikir nggak ada jamak dengan asar dengan maghrib. Kalau saya mengulangnya itu sholat asarnya setelah maghrib, saya belum dapat hukumnya. Nggak tahu saya hadisnya. Ya ini yang waktu Pak Ustadz bilang ya. Saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya nggak sholat. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Kalau saya sholat, saya nggak ada dasar hukumnya. Padahal kan segala sesuatu dengan ibadah kan harus ada contoh dari Rasulullah, ya harus ada dasar hukumnya kan gitu. Nggak boleh mengada-ngadakan yang namanya bid'ah itu kan. Terus kalau saya nggak sholat, pasti saya dosa.
Jadi dua-duanya dosa kan. Saya gantiin sholat asarnya di maghrib, setelah maghrib. Dosa karena nggak ada ininya, saya belum tahu hadisnya. Kalau saya nggak sholat juga dosa karena ninggalin sholat, akhirnya bingung. Iya. Gitu. Nah, ini kan sholat yang saya ingat ini. Bahwa saya ada sesuatu yang saya tinggalkan waktu itu, dan saya sampai sekarang ini saya masih merasa ada sesuatu yang saya punya utang waktu itu yang belum saya lakukan. Sehingga saya waktu itu habis maghrib, ya saya cuma taubat bahwa saya ninggalin sholat asar. Mohon Allah mengampuni kelalaian saya, katakan. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, apakah itu diterima sama Allah? Kalau Allah salah. Tapi kalau ternyata dosa itu masih tercatat di buku saya nanti di yaumil akhir, saya masuk neraka. Nah, itu ya makanya saya terus terang aja agak ngotot nih punten kisahnya. Karena saya nggak mau masuk neraka. Jadi apa yang saya lakukan? Karena jelas Qurannya jelas, hadisnya jelas bahwa sholat nggak boleh ditinggalin. Gitu. Nah, berarti kan itu satu hal yang memang harus dilakukan gitu, walaupun dengan kondisi apapun gitu. Iya. Nah, saya katakan lalai kan salah satu kondisi kan ya tadi kan, lalai karena syar'i oke, kita bisa terima. Lalai karena bukan syar'i macam-macam. Meeting lah, ternyata bosnya bukan muslim. Saya juga punya seperti itu. Kebetulan saya berani, jadi saya tinggalin karena saya ingat gitu, saya tahu. Tapi ada juga temen yang nggak berani. Iya. Gitu. Ya udahlah ikut meeting asar lewat masuk maghrib. Iya. Ikut meeting. Iya. Gitu. Nah ada kondisi-kondisi seperti itu Pak Ustadz yang menyebabkan kita harus ngikutin jadinya. Apa yang harus kita lakukan misalnya, bos kalau nggak ikut meeting awas, misalnya KPI-nya hancur, ya kalau misalnya bos yang arsitek, nah itu kan kondisi-kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan nyata Pak. Iya, iya. Nah itu apa yang harus kita lakukan misalnya saat itu. Makanya saya terus terang aja ngotot, pengen jelas banget apa yang harus saya lakukan, sehingga nanti saya pulang ke rumah, saya akan lakukan sholat qadha untuk yang A, B, C yang saya ingat. Kalau saya ingat saya lillahi ta'ala. Mungkin saya nggak tahu, mungkin dia setelah akhir balik banyak yang nggak sholatnya. Tahu apakah saya harus mengulang sholat sekian ribu rakaat yang setiap sudah sampai umur 60-an tahun ini gitu. Kita sudah umur saya mungkin nggak cukup. Meskipun banyak sholat yang saya tinggalin. Jadi punten pisan Pak Ustadz bukan. Jadi ada koreksi sedikit. Asar lewat lah apapun alasannya, termasuk kasus tadi karena perubahan waktu. Tahu udah maghrib sampai di sana, perbedaan waktu. Terus habis maghrib sholat asar, gitu kan? Kalau itu namanya bukan jamak. Oleh karena itu kalau jamak zohor ma asar, maghrib ma isya, itu memang bukan jamak. Maka masuk kategori bayar karena di luar waktu. Bayar bahasa fikihnya qadha. Itu saja karena ingatnya di situ. Tapi kalau lebih kritis lagi, apalagi melewati sebuah pergantian waktu, gitu. Wah luar biasa. Dia tidak mungkin ini terjadi. Kalau dia di pesawat nggak ada halangan untuk sholat. Kalau di darat yang lain nggak ada halangan untuk sholat. Maka udah diantisipasi sholat nanti kita sampai namanya sholat safar. Oleh karena itu saat safar perhatikan maka nabinya sebelum gelincir matahari Nabi berangkat. Terus masuk zohor. Zohor berhalangan dia terus sampai asar. Sholat asar sama zohor. Gitu. Akhir. Kalau sudah gelincir matahari, udah masuk zohor, dia nggak berangkat. Kecuali sholat dulu. Zohor, habis itu asar. Nah itu kalau jamak sebelum berangkat udah boleh dilakukan. Nah mudah-mudahan menjadi bagian dari perhatian kita. Ketika sering keluar negeri, keluar kota. Nah itu kan udah safar. Mungkin untuk hari ini cukup atau masih ada yang ingin tanya lagi Bapak? Cukup ya? Oke, kalau gitu silakan lanjutkan menikmati yang masih ada. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.